Halo seluruh, balik lagi dengan Pet Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Grisaya no Kajitsu. Anime ini menceritakan Yuji Kasami dipindahkan ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan berlingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Yuki diserang dari belakang oleh Sakaki. Tetapi Yuki dengan mudahnya menghindarinya. Seketika Sakaki pergi serta tak lupa mengancam Yuki untuk melakukannya lagi. Terlihat Amane dan Sachi sedang berbicara tentang Yuki yang baru saja masuk sudah mendapatkan masalah. Di sisi Amane mengajak Yuki berbicara, kakinya pun terlihat nakal, sehingga membuat Yuki kesal dengan kelakuan Amane. Scan berganti. Terlihat Yuki sedang membaca buku di taman. Seketika pandangan Yuki berganti ketika melihat Makina sedang tidur di bawah pohon. Yuki pun langsung memeriksa Makina yang sedang tidur. Ketika Yuki sedang menemani tidur Makina, terlihat Makina pun terbangun langsung memakan apelnya dan langsung pergi. Seketika Yuki mengikuti Makina pergi. Makina pun mulai berhenti di kolam dan memberikan makan ikan. Ketika Makina sedang mengambil udangnya, seketika dirinya kaget saat Yuki tiba-tiba di belakangnya. Ketika Makina hendak pergi, seketika Yuki menghentikan langkahnya dan menanyakan alasan Makina menghindari Yuki. Seketika Yuki menghampiri Makina, serta menanyakan apa dirinya masih mengingat namanya. Makina pun terlihat masih ingat dan merasa malu jika memanggil nama Yuki. Akhirnya Yuki mengizinkan Makina untuk memanggilnya sesukanya. Seketika Makina memanggil Yuki dengan sebutan abang. Dan mereka pun langsung akrab satu sama lain. Serta Makina berterima kasih kepada Yuki yang sudah membantunya. Terlihat Sakaki memperhatikan Yuki dari atap gedung. Seketika dirinya mengingat saat protes kepada Tachibana. Sakaki terlihat tidak setuju jika sekolahnya terdapat laki-laki. Tachibana pun langsung memberikan penjelasan kepada Sakaki. Hal inilah yang membuat Sakaki untuk membolos sekolah agar dirinya mendapatkan informasi tentang Yuki. Sehingga Sakaki menduga jika Yuki bukan orang biasa. Terlihat Sakaki masih menyerang Yuki. Di sisi lain Sachi yang lainnya pun menjadi penonton. Saking keasikan menyerang Yuki, tiba-tiba keseimbangan Sakaki pun tidak stabil, sehingga membuatnya terjatuh. Sakaki yang tidak berhasil menyerang dan malu pun seketika dirinya pergi. Scan berganti, terlihat Yuki sedang menemui Tachibana, serta menanyakan Sakaki sering menyerangnya. Ternyata Sakaki merupakan murid pertama sejak akademi berdiri, sehingga membuat Sakaki takut karena wilayahnya terusik. Hal inilah yang membuat Sakaki menyerang Yuki dan berusaha menyingkirkannya. Yuki pun meminta saran kepada Tachibana cara mengatasinya. Terlihat Tachibana tidak langsung memberitahukannya, tetapi dirinya menyuruh Yuki untuk mencari cara sendiri. Terlihat Yuki masih tidak bisa tenang karena dirinya mengira seperti sedang menyamar menjadi seorang pelajar. Di sisi lain Yuki juga menikmati saat menjalani kehidupan normalnya. Yuki pun juga terlihat masih bimbang dengan dirinya sendiri.
sehingga Yuki menganggap dirinya kembali menjadi sosok yang dulu. Rahasia akademi pun terbongkar, yang dimana akademi diisi oleh murid yang berlatar belakangan khusus. Terlihat Yuki sedang memikirkan tentang kepribadiannya. Seketika Makina sudah berada di samping Yuki. Yuki yang tidak memperdulikan Makina pun, dirinya pun langsung pergi meninggalkan Makina. Tetapi Makina masih mengikuti Yuki. Akhirnya mereka pun langsung duduk santai di taman sekolah. Terlihat Makina meminta Yuki untuk menceritakan untuk dirinya. Yuki yang tidak mempermasalahkannya pun, dirinya langsung menceritakannya. Scan berganti, terlihat Yuki berangkat bersama Makina dan Amane. Seketika Amane meyakinkan kepada Yuki agar akrab dengan Sakaki. Langkah kaki Amane pun terhenti ketika melihat perempuan yang berada di luar gerbang. Awalnya Yuki tidak memperdulikan perempuan tersebut, tetapi dirinya langsung berubah pikiran, serta menyuruh Makina dan Amane masuk ke kelas. Terlihat Yuki menghampiri perempuan tersebut, serta menanyakan tujuan mendatangi Yuki. Diketahui wanita ini bernama Yuria Bardera alias Jibi. Tujuan Jibi datang hanya untuk menanyakan kabar Yuki yang melakukan kehidupan normalnya. Dan akhirnya Jibi pergi meninggalkan Yuki. Ketika Yuki sedang masuk ke dalam kelas, tiba-tiba Amane menanyakan tentang Jibi kepada Yuki. Terlihat wanita lainnya pun sangat penasaran, sehingga membuat Yuki mengatakan jika Jibi merupakan walinya dan merupakan bos di tempat kerja sambilannya, yang dimana Yuki mengaku bekerja menyingkirkan sampah, kemudian ditugaskan ke berbagai tempat untuk bersih-bersih. Yuki menyebutkan sebagai pekerjaan kotor. Terlihat Amane yang masih penasaran seketika dirinya menanyakan hubungan Yuki dengan JB. Yuki pun dengan tenangnya menjawab pertanyaan Amane. Dan Amane pun yang tak menyerah pun seketika menanyakan lagi kepada Yuki. Seketika Yuki menjelaskan jika dirinya diasuh oleh perempuan tua dan Jibi merupakan temannya. Seketika Amane pergi meninggalkan Yuki. Scan berganti, terlihat Yuki pulang ke asramanya. Ketika hendak masuk ke kamarnya, tiba-tiba dirinya diserang dari belakang. Dengan mudahnya Yuki menangkis serangan Sakaki. Cengkraman tangan Yuki yang kuat sehingga membuat Sakaki ketakutan. Terlihat Yuki memperingatkan Sakaki jika dirinya bukan musuh dan tidak akan menyerangnya. Seketika Yuki mengembalikan cutter milik Sakaki. Ketika hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Sakaki memberikan pertanyaan kepada Yuki. Terlihat Yuki tidak menjawab pertanyaan Sakaki, karena pertanyaan tersebut tentang kelemahan Yuki. Perdebatan pun dimulai kembali, karena Sakaki tidak terima dengan nama panggilan. Sakaki pun terlihat ingin menyerang Yuki kembali, tetapi dirinya mengurungkan niatnya dan langsung pergi. Terlihat Sakaki sedang mengambil sampah. Seketika datanglah seorang nenek dan memberikan buah untuk ucapan terima kasih. Di sisi lain terlihat Amane dan yang lainnya menyapa Sakaki, sehingga membuat dirinya teringat perkataan Yuki dan membuat film pun bersambung. Kisah Yuki dan 5 gadis pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.